tiga minggu Pak ya, saya tawari juga Bu Gembala, tapi saya juga mekanisme di gereja ini juga jelas, jadi tetap saya izin sama Bu Gembala, Bu, saya teman saya ini ada yang mau bantu melayani, puji Tuhan, 3 minggu nanti habis ini ya ini Mbak. Teman saya di sekolah teologi Abdi Gusti, angkatannya sama-sama saya juga, sama-sama kita ingin diperlengkapi mendalami yang namanya firman Tuhan, kepribadian Tuhan ya. Kenapa kok sampai sekolahnya kok malam ya? Itulah sekolah terbuka, sekolah malam maksudnya intensif ya. Kami ambil yang malam karena siang banyak yang tua-tua sekolahnya. Jadi Pak Thomas ini kerjanya di Surya Pak ya, di Surya sini 15 tahun Pak ya, 20 tahun ya, di sini pensiun Pak ya. Makanya dia mau pensiun mendalami sekolah Alkitab, langsung nanti keluar pensiun mau kerja batu kan. Puji Tuhan. Intermezzo, terima kasih Pak. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Roma. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Surat Roma 12 ayat yang pertama. Sudah dapat? Sudah, amin. 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 Oke. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara duduk, puji nama Tuhan, terima kasih. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku, Rasul Paulus, menasihatkan kamu, jemaat yang ada di Roma, ya, anggota-anggota gereja, orang-orang suci, orang-orang kudus yang ada di Roma, dinasihatkan, dihimbau oleh Rasul Paulus, ya, perhatikan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang dari surat Roma pasal yang 12 ini, ya, Rasul Paulus sedang menulis surat ini kepada jemaat yang di Roma sana karena mengalami yang namanya kekrisisan rohani, ya, mengalami kemerosotan iman, ya, saling gesek, pakai pemahaman tradisi Yahudi, ya, orang-orang yang ada di Roma sana Kristen semua memang, ya, jemaat-jemaat yang ada di Roma sana memang pemahamannya memakai adat tradisi hukum Musa, ya, tata cara ibadahnya, ya, pelayanannya Kristen, memang Kristen. Orang jemaat kalau kita lihat kisahnya latar belakang di Roma pasal 12 ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ini menasihatkan kepada orang-orang suci, ya, orang suci tanda kutip, ini orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, loh. Orang-orang kudus. Kalau kita melihat surat-surat Rasul Paulus ini di Kolose, Filipi, Efesus, itu keadaan Rasul Paulus itu menulis suratnya di dalam penjara, ya. Dia menulis salam yang pertama itu kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengenal, sudah memiliki Tuhan Yesus secara pribadinya dalam hidupnya. Ya, makanya Rasul Paulus ini juga menekankan di pasal Roma pasal yang ke-12 ini untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang bukan Israel, artinya juga jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, ya, untuk selalu tetap memiliki Injil kebenaran itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Ya, pada waktu itu keadaan jemaat keadaan jemaat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Roma sana mengalami kemerosotan, ya, selisih paham, beda pendapat tentang adanya Injil Kristus, ya, iman yang menyelamatkan itu
yang bagaimana? Ya, makanya daripada itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, Rasul Paulus menulis surat, ya, bukan mengenai hukum Musa, bukan mengenai pemahaman-pemahaman adat tradisi Yahudi, bukan. Ya, dengan cara yang ada yang di tembok gini, lucu, dan gini kan, ada itu sampai saat ini. Ya, pakai kudo dan masih ada itu kodok, masih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah zaman kasih karunia Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Zaman kasih karunia Tuhan, artinya Yesus yang lahir di dunia ini menyelamatkan kita dengan tanda kutip identitas kita, posisi kita benar di hadapan Tuhan, memiliki Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Amin. Ya, jadi kita harus tahu dulu, ya, tahu dulu apa itu yang kita mau Tuhan mau sampaikan di dalam Roma pasal 12 ini. Ya, saya beri tema ibadah yang sejati. Judul firman Tuhan malam hari ini ibadah yang sejati, ibadah yang benar, korban yang benar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apa tujuannya beribadah? Apa yang kita cari dari ibadah? Apa sih itu ibadah? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin tahu yang namanya free will. Apa itu? Kehendak bebas. Ya, tetapi saya bisa menyampaikan, mengulas kebenaran firman Tuhan ini. Free choice. Apa itu free choice? Kebebasan memilih mau dosa atau tidak berdosa, mau benar atau tidak benar. Itu pilihan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang sejati, hubungan komunikasi kita kepada Tuhan, itu menentukan pilihan kita, mau benar atau tidak. Amin. Ya. Ibadah ini adalah aktivitas, ya, kegiatan, pekerjaan kita, ya, komunikasi kita. Saat kita mau masuk dalam ibadah itu bagaimana yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nah ini Rasul Paulus juga menyinggung, menghimbau, mengingatkan, menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, orang-orang Kristen. Makanya Rasul Paulus itu menulis surat kepada jemaat yang di Roma ini orang suci. Kalau dibilang orang suci sana, Bapak Ibu Saudara, ini kudus sudah. Artinya sudah berhubungan, sudah ini, tetapi mengenai pemahamannya ini keliru. Makanya Rasul Paulus menulis di surat Roma pasal 12 ini menasehatkan supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu Bapak Ibu, yang kudus, yang berkenan, itu adalah ibadah yang sejati. Rasul Paulus mengatakan ini seperti itu, ya, kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Berbeda cara pandang dan persepsi, ya, orang Yahudi pada waktu itu di Roma. Ya, pendapat mereka tentang Tuhan Yesus seperti ini. Pendapat mereka tentang mengenai keselamatan itu, Injil itu tentang begini. Tetapi Rasul Paulus ini menasehatkan pada waktu itu, menegur, menghimbau pada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Ya, sampai saat ini pun juga sama pemahamannya, yaitu maaf, katolik. Beda juga, ya, dengan pemahaman kita. Tapi itu kita bisa menilai, yaitu tadi free choice, kehendak memilih, kebebasan memilih kita, mau yang benar atau yang salah, mau hidup dalam dosa atau tidak. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi semua orang yang hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Ya, amin. Ibadah Bapak Ibu Saudara di tempat ini harus memiliki Yesus Kristus dulu. Amin. Harus memiliki Yesus Kristus dulu. Kalau nggak memiliki nggak bisa. Gak akan kita akan mengerti artinya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa itu? Harus mengerti firman dulu. Amin. Memiliki Yesus artinya kita mau menerima firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita akan beribadah, kita yang benar di hadapan Tuhan itu yang bagaimana? Kalau kita tidak mengerti pemahaman memiliki Yesus secara pribadi dalam hidup kita, nggak bisa masuk firman ini. Amin. Ibadah yang benar nanti saya sampaikan, nanti ulaskan, saya uraikan nanti satu persatu. Ya, ibadah yang sejati itu yang bagaimana? Ya, memang kegiatan pada waktu perjanjian lama sana itu kok kita lihat di kitab Nehemia itu ada yang bertepuk tangan, ya, sampai sujudnya ini, maaf ya Bapak Ibu, sujudnya ini ke lantai. Jadi nggak ada sujud, nggak ada yang sujud ini, losong gini tuh, muka sampai ke tanah. Itu pemahaman dulu. Tetapi ya dengan kemerdekaan kita,
yang ditebus oleh Yesus, kita menjadi diselamatkan. Ya, mengalami namanya proses pembaruan dalam hidup kita. Amin. Ya, ibadah-ibadah yang perlu itu bagaimana? Nanti saya simpulkan nanti Bapak Ibu. Ya, beraneka cara. Ya, apa itu ibadah? Beraneka macam, beraneka cara yang kita mau lakukan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang tadi Bu Maya sama Pak Thomas datang ke sini, ya kan? Pekerjaan apapun di dalam gereja ini Tuhan tahu, Tuhan ada CCTV-nya. Tuhan pakai CCTV. Ya. Pakai CCTV sedang apa, sekalian ini sedang apa, kita bisa melakukan. Tuhan tahu, CCTV Tuhan itu ada, ya alam semesta ini punya Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui peristiwa alam semesta, kelahiran Tuhan Yesus pada hati kita melalui firman. Amin. Ya Pak Thomas, Bu Maya, saya percaya diperhitungkan segala upaya, meme, sampai kado-kado gini, semua, ya kan? Semua diperhitungkan. Apa yang kalian bawa untuk mempersembahkan tadi itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin. Dan kita masuk lagi. Ya. Konsep dasar ibadah. Arti dari ibadah adalah esensi kita untuk kita menerima yang namanya perkenanan Tuhan. Inti dari ibadah, ya, perkenanan Tuhan atau penguapan Tuhan yang terjadi, yang kita alami saat kita menerima supranatural Tuhan. Ya, pada Bapak Ibu mengejamkan mata, ya kan, saat menerima hadirat Tuhan, itu mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Amin. Kalau ibadah tanpa perkenanan Tuhan, aduh, pulang ya juga sama aja. Yang maaf, yang berdosa itu akan sama aku berdosa. Tetapi kalau kita beribadah dengan cara yang benar tadi itu, apakah ibadah itu? Yaitu kita mengalami perkenanan Tuhan, pengharapan tadi itu, hadirat Tuhan itu nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara harus tangkap ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai bertahun-tahun beribadah di sini tidak bisa mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kelihatan cara model kita. Anak-anak Tuhan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kelihatan sekali. Bagaimana anak Tuhan ini yang beribadahnya dengan cara yang itu tadi kelihatan. Tapi nanti kita bisa melihat lagi di konteksnya nanti di Roma 12 ayat 1 ini. Mari masuk lagi ya Bapak Ibu Saudara. Konsep dasar ibadah, arti dari ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, murni, tulus, yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Itu adalah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, jangan minta mujizat, jangan minta berkat dulu, jangan minta kesembuhan dulu, jangan minta masalah itu diselesaikan sama Tuhan, jangan. Tetapi kita melihat, mencari sumbernya. Siapa itu? Yesus. Kalau kita mencari Yesus, ya, di Matius 3 ayat 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu artinya itu mengenai apa itu namanya? Artinya apa? Mengalami yang namanya perubahan, mencari wajah Tuhan itu mengalami perubahan. Kalau kita saat kita mencari wajah Tuhan, memiliki sumbernya dalam hati Tuhan, kebajikan kemurahan itu akan selalu mengikuti kita. Bukan mujizat lagi, tambah hari tambah sehat, tambah hari tambah sehat. Biarpun banjir badai ya, biarpun saya lihat kakak yang mau terus mau terus amin dulu Bu. Tapi sudah cita. Ya, Bapak Ibu, saya pelayan di Benjeng tadi Bapak pagi Ibu. Di Benjeng sana sudah gini Bu. Di Mowodi itu sudah mau naik. Jadi di PLN kan ada Benjeng itu ada PLN Benjeng. Itu sudah segini. Bapak Ibu lihat berita sekarang ini sudah segini. Gereja Betani Benjeng sana. Untungnya kok belum masuk, tapi selesai ibadah itu arus sungai itu sudah mau lari ke kita. Oh, kita cepat-cepat itu mau pulang itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Artinya kita beribadah kepada Tuhan yang benar itu kita tidak mengenal peristiwa atau alam apapun. Tapi kalau kita mau beribadah yang benar di hadapan Tuhan,
Tuhan pasti memperhitungkan. Amin. Ayo kita masuk lagi. Bagaimana caranya supaya hidup kita memiliki ibadah yang sejati itu kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya hidup kita memiliki ibadah yang sejati itu kepada Tuhan? Kita lihat di Roma 12 tadi, ayat yang pertama tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana caranya supaya hidup kita memiliki ibadah yang sejati itu kepada Tuhan? Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, ya, artinya apa? Maksudnya ini apa, Pak? Yang hidup ini, Pak? Ya, di sini saya tulis juga mencatat. Maksudnya adalah kita harus mendedikasikan, mengabdikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan saat kita beribadah. Waktu kalian, uang Bapak Ibu Saudara dan saya, tenaga Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Catatan di bawah, murni, tidak ada apanya, tetapi apa adanya. Amin. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ini, wah, gak bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Ya, kayak gini lumayan jauh, Pak. Pak Kus ya lumayan jauh. Tetapi sampai saya ini berjuang, ya katanya Bu Maya, pejuang-pejuang iman, ya, yang memperjuangkan. Arti namanya sangkal diri itu ternyata saya, Bapak Ibu saya dengarkan. Sangkal diri itu ya, menyadari bahwa hidup kita ini untuk Tuhan. Ya, mementingkan hanya untuk Tuhan. Itu saya lihat. Jadi untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ini, Bapak Ibu Saudara, mendedikasikan hidup kita, mengabdi kepada Tuhan seluruh hidup kita. Ya, tanpa embel-embel, aduh masalah aku, aduh bagaimana dengan rumah tangga, aduh bagaimana dengan pekerjaan, aduh pelayanan aku bilang, aduh ya apa ini, apa itu. Tidak, tetapi mendedikasikan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana cara mempunyai ibadah yang sejati itu kepada Tuhan? Kita yang pertama itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup sepenuhnya kepada Allah, ya, dengan meninggalkan dosa. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Dosa apa itu? Waduh, ini kok saya catat banyak, Bapak Ibu. Ya, Matius 5 ayat 23, 24. Kalau kita mempersembahkan masuk dalam gereja, ya, masuk di dalam rumah Tuhan, baik Tuhan. Ya, kalau masih dongkol, ya, Matius 5, 23, 24 ini, kalau masih punya rasa dendam, sakit hati, kepahitan, panas, tinggalkan dulu persembahan kepada Tuhan. Jika ada sama saudara sana, ini persembahan yang hidup, Pak. Bapak Ibu, saya ngomong ini mempersembahkan yang hidup ini kayak gini modelnya. Meninggalkan dosa, hasrat kita di dunia ini, nafsu-nafsu kejahatan kita. Ya, yang pertama Matius 5 ayat 23, 24 ini, kalau kita masih punya salah sama saudara, ya seiman sama seagama itu juga beda. Kok saya simpulkan Bapak Ibu, ya, seiman pasti seagama. Tapi kalau seagama belum tentu seiman. Seagama apa? Kristen. Tapi punya iman enggak? Oh, jarang. Seiman ini Bapak Ibu Saudara memiliki Yesus di dalam hati, dalam dirinya, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Tetapi kalau seiman, mengerti saja tentang Tuhan Yesus, tapi tidak makan. Itu bedanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, yang Matius 5 ayat 23, 24 ini, tinggalkan dulu persembahan. Berdamailah dengan saudaramu. Nah ini firman Tuhan, ayo kita. Matius 5 ayat 23, 24. Matius 5 ayat 23, 24. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan yang hidup itu bagaimana tubuh kita, ya? Ini Matius 5 ayat 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ya, di dalam gereja, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus,
mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup itu kepada Tuhan, kita tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa teman kita, kesalahan teman kita. Baiklah kita selalu mengampuni. Amin. Mengampuni itu yang penting. Kalau kita nggak punya pengampunan dulu, wah kepahitan, dongkol, aku kecewa sama si A, sama si B, percuma, sia-sia ibadah kita. Ya, saya uraikan lagi nanti masuk ke bawahnya Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup itu yang bagaimana? Hidup baru, lahir baru juga. Kalau hidup lahir baru itu Bapak Ibu Saudara, itu bisa dikatakan kita orang percaya kepada Tuhan. Artinya kita memiliki Yesus. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya lahir baru tadi, hidup baru. Artinya mau meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ya, sifat-sifat karakter kita yang tidak memuliakan Tuhan harus kita tinggalkan. Ini yang hidup. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ini meninggalkan segala sesuatu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini firman Tuhan. Amin. Ya, orang yang suka berdamai, orang yang suka mengampuni itu akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan yang baru ini artinya kita mau menanggalkan yang mabuk. Tadi Pak Thomas bilang, kok berat? Sama Pak. Sama. Saya kok mereview lagi video saya. Waktu kesaksian saya 2 tahun nggak habis-habis. Iya kan? Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya diselamatkan. Pak, saya sampai berdiri di tempat ini Bapak Ibu Saudara, itu mengalami yang namanya perjumpaan secara khusus, bukan di dalam penjara. Teman-teman saya itu di dalam penjara semua dia bertobat, mengenal jadi penginjil, jadi pelayan Tuhan. Tetapi saya di luar. Nah, kalau saya ini di luar mengalami perjumpaan secara khusus secara Tuhan, ya itu beda Bapak Ibu Saudara. Ya karena karya Roh Kudus tadi, tahu-tahu sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dulu jujur saya jujur Pak, ya hidup saya ini di luar kendali Tuhan, ya di luar kendali Tuhan. Hidup menjadi hidup dunia, budak dosa. Dan pelayanan Bapak Ibu, lo sungguhan pelayanan itu sudah mau firman tuh saya berhenti Pak di belakang rokok kayak sampai ini kok pendeta apa mati masuk kantong ini. Ternyata di sini masih nyala apinya. Bolong sedikit dulu apa begini. Terus akhirnya ketahuan pendetanya. Ya kan? Masih ingat saya. Pak Martino Pak, tapi matinya itu nggak mati sekali pokoknya. Masih ada api. Tak masuk ke saking, ayo main. Bolong segini. Waduh, itu. Ya, melayani Tuhan, Bung. Melayani Tuhan, Pak. Saya melayani Tuhan. Tetapi mempersembahkan tubuh kita sebagai yang hidup nggak seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata apa? Belum komen Bapak Ibu diajar Tuhan. Tuhan memperingatkan kita itu bukan sekali 2 kali, tapi kadang kita kurang sadar. Sampai saya melihat tuh Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup saya. Saya melayani. Mau pelayanan itu waduh, pakai dulu. Lu iya Bapak Ibu Saudara, waduh, saya mau ngomong ini pekerjaan setan, pekerjaan kuasa-kuasa iblis. Efesus 5 telanjang pekerjaan iblis. Enggak apa. Saya mau melayani Tuhan, saya pakai, tanya istri saya pakai dulu Pak. Ini mau memberikan supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup itu Pak, pakai kayak gini, gitu loh Pak. Ya bukan tidak. Adanya apa? Waduh, habis pulang tuh delosok Pak, saya Pak di tubuh pahlawan itu Bapak semua. Dihukum diperingati Tuhan sekali 2 kali. Ini mau saya sampaikan, mengaplikasikan refleksi hidup saya. Bahwa mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup itu jangan main-main lagi dengan dosa. Amin. Jangan main-main lagi. Dosa itu bukan dosa seperti kriminal atau apapun. Dosa perkataan, dosa mulut, dosa pikiran, dosa hati, karakter yang tidak menyesuaikan, berkenan di mata Tuhan. Itu yang menentukan pilihan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Amin. Sama Bapak Ibu Saudara. Saya sampai nggak habis pikir, ya. Setelah melayani Tuhan, ya enak-enak aja.
tetapi hidup di bawah kutuk dosa, budak dosa. Setelah saya mengalami pelepasan, saya mengalami yang namanya perubahan, ya, transformasinya Tuhan itu, saya sampai putar lagi video, nangis lagi, ampuni aku Tuhan, hampir mati ini masuk surga neraka Tuhan. Tapi karena Tuhan yang begitu kasih karunia, yang saya bilang sama yang Pak Lenok sampaikan di rumahnya Bu Teti hari Jumat itu, bahwa kasih karunia Tuhan itu pemberian cuma-cuma, tergantung kita manusia yang mau sadar atau enggak. Kadang kita kurang sadar, ya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ini, artinya hidup kita ini bersih, masuk dalam rumah Tuhan, beribadah tempat ini, menyesuaikan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Hidup menghidupi firman Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki ibadah yang sejati itu? Bagaimana kita dapat memiliki ibadah sejati itu kepada Tuhan? Yang kedua, yang pertama tadi, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita mempunyai ibadah sejati kepada Tuhan? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Ini yang Tuhan mau dalam ibadah kita yang benar di hadapan Tuhan malam hari ini. Kalau tidak kudus, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya berdiri di sini juga merefleksi Bapak Ibu, yang merenung juga sebagai pembelajar hidup saya, bahwa saya harus hidup kudus. Ya, saya harus hidup kudus. Kudus dalam rumah tangga, kudus dalam pekerjaan, kudus dalam pelayanan, kudus. Ya, saya sampai ngomong sama istri, kalau mau menyampaikan firman Tuhan ini, jaga jarak saya. Iya Bu, kudus. 1 Korintus 16 ya Pak ya, ayat tidak tahu apa bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya, bait Allah ini kudus. Saya ngomong sama istri saya, kudus ya. Firman Tuhan mau saya sampaikan, kudus. Kalau dekat kesetruman, pasti itu. Ya. Toel sedikit juga langsung. Jadi saya dalam rumah tangga ya kudus. Anak-anak, hubungan anak sama suami, jadi mengalami yang namanya balance, kekudusan itu. Kekudusan itu. Ya, bisa menikmati berumah tangga. Jangan sampai kita mau menyampaikan firman ini, ya itu tadi dipakai sama iblis ada saja. Ya, dalam pekerjaan juga ada. Saya pernah dulu mau menyampaikan firman, ya waktu saya kerja sekuler, ya saya ini sopir sama kayak Pak Lenok, sopir material bahan bangunan. Dipercaya sama bos itu uang untuk beli solar. Ya ada ini juga ini seperti karena saya juga anak Tuhan juga. Ya disuruh belikan uang solar 105. Tapi saya pernah saya mas beli 50.000 ya cukup mas, 50.000 buat itu. Doa kudus. Kudus dalam pekerjaan, dalam rumah tangga lagi. Dalam rumah tangga ini, maaf, seksnya harus dikat dulu. Karena saya mau kudus. Saya bilang Bu Gembala, kalau bisa Bu Gembala jangan sampai lama-lama saya kok jaraknya itu seminggu lagi. Tapi saya 1 bulan sekali jadi bisa, nah gitu. So, ya sama itu tuh. Ya saya pikir kan pengen dibela juga ya kan, namanya berumah tangga menikmati kemurahan Tuhan itu berumah tangga yang benar, itu. Jadi kalau saya itu, saya spesial Bu, ya kalau pegangan kalau lewat gitu, gitu, kudus, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dalam berumah tangga, dalam pekerjaan juga, ya. Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Yang disebut persembahan yang kudus, orang yang sudah memiliki Yesus, yaitu orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia statusnya di mata Tuhan Allah disebut kudus.
posisinya kudus. Amin. Kita yang pergi ke gereja ini beribadah masuk di dalam ini, kita ini orang kudus, posisinya kudus karena kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kita kudus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Karena kita kudus. Amin. Kudus dalam laku karakter kita, sifat kita. Pikiran ini, Bapak Ibu Saudara, yang terutama pikiran ini. Saya kok di lampu merah ini, sucikan dan apa kata istri, kuduskan hati ini untuk doa. Mas Goceng kok mas lu di lampu merah dan tak kenal lu cewek bu. Oh Tuhan Yesus sudah Yesus yang berkuasa. Mbak bukan Goceng mbak, saya mau apa kata istri minta tolong. Cewek ayo seksi. Ada loh Pak, kayak gitu. Oh itu Tuhan ini bagaimana ini sangat-sangat kayak gini. Iya. Saya kan juga, ya itulah Pak ya kan. Gitu Pak. Ya. Tapi yang tadi Tuhan menuntut hidup kita supaya kudus. Ada juga atau enak-enak lampu merah gini. Lu pikiran lu lewat. Ya, porno, sabun. Lu ada lu jujur laki-laki. Betul Pak. Gak munafik saya. Ada laki-laki. Tetapi itu menuntut hidup kita untuk komitmen kita, iman kita kepada Tuhan kudus. Darah Yesus yang berkuasa, mata menghancurkan kuasa-kuasa pornografi, kenajisan, pencabulan, darah Yesus tolong. Langsung, Bapak Ibu Saudara, pengampunan Tuhan terjadi saat kita itu menyadari kecepatan kita mengampun dosa pada Tuhan. Langsung, ayo kita, lama-lama, jangan sampai lama kita tenggelam dalam dosa. Langsung minta ampun sama Tuhan. Hubungan suami istri kalau kita mau kudus, ada masalah sedikit sama istri, saya minta maaf saya. Langsung kok bunyi langsung diselimuti aku. Kok coba gak minta maaf? Waduh dulu tidur di luar, tapi enggak itu dulu. Sekarang mempersembahkan tubuh yang kudus. Betul Bapak Ibu Saudara. Iya, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya ini orang yang memiliki Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara di tempat ini percaya nggak pada Tuhan Yesus? Percaya kan? Artinya memiliki, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu orang kudus. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, masuk di tempat rumah ini, ibadah ini, bait ini, gereja ini, harus kudus. Kudus pikiran, kudus hati, kudus perkataan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Pulang mengalami yang namanya perubahan supranaturalnya Roh Kudus. Hadirat saat kita memuji menyembah Tuhan, ya. Kita bisa mengalami lawatan Tuhan itu secara pribadi itu khusus. Saya juga sama mengalami secara khusus. Ya. Pada saat ini mabuk, saya kena sabu, saya kena narkoba, make. Lu kok bisa ya Tuhan? Itu karya Roh Kudus. Hak prerogatifnya Allah. Karena Allah berkuasa. Hak asasi Allah. Mau Allah mau bikin kayak gini, itu hanya Allah. Pada saat saya menerima pengalaman secara khusus pada Roh Kudus, pada saat itu juga Allah yang Maha Kuasa itu menjamah hidup saya. Suka-sukanya Allah, Dia yang mencipta. Kita ini ciptaan. Saat kita mau melewati yang namanya pembelajaran di dunia ini Bapak Ibu Saudara, mengalami kekudusan tadi itu, kita mengalami yang namanya inspeksinya Tuhan, pemeriksaannya Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau bekerja yang benar. Melayani Tuhan yang benar. Berumah tangga dikasih kenikmatan rumah tangga yang benar. Pak putus, ketawa terus, ya kan? Pak Renok sama Bu Renok ketawa terus. Ya kan, tambah beban saya sama istri saya, beban badan, ya kan, tambah hari, waduh, biasanya tuh sepeda motor aku, kok tambah ini, gue semen tapi, kok ternyata, waduh, Pak, waduh, lumayan dong, ya apa deh Bu, aku lagi bela-bela sama istri saya ini, aduh Tuhan, coknya tak bokongmu ini, coknya tak bokongmu ya kan, itu mengalami yang namanya kenikmatan berumah tangga, amin. Amin, ya, mengalami kenikmatan dalam keluarga. Anak sama bapak punya hubungan yang manis. Menantu sama anak mempunyai hubungan yang manis.
Ya tak kira Vera ini juga anak kandungnya Bunjo. Ya kan? Soalnya habis sama Bu, sama. Ayu ngono Bu. Ya Cino. Ayo, Pak Thomas Bu. Ayu ngono Pak, Cino Pak. Ya. Nah kalau orang memiliki posisi kudus, dia dikatakan orang yang memiliki pribadi Yesus dalam dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari buka Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, saya baca. Barang siapa mengatakan ya bahwa ia itu Bapak Ibu saudara dan saya, ada di dalam dia ini Yesus. Ia itu apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Kudus secara karakter pikiran kita, pola pikir kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau nonton pornografi, ya, kalau gini kita ya mau sama Tuhan. Loh iya. Kalau kita mau berbuat jahat, kita mau korupsi, ya kita korupsi sama Tuhan. Betul. Karena kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita mau nonton porno, unyil, ya kan? Unyil, ya kita sama Tuhan. Karena Tuhan tinggal sama hidup kita. Amin, betul nggak? Loh, apa gak malu? Kita nonton sama Allah, kita nonton sama Tuhan. Kok kita nonton segala sesuatu yang nggak kudus, yang mencurilah, yang inilah, ya kita sama Tuhan. Karena kita hidup sama seperti Kristus. Ya, bohong, suka cabul, pikiran zina, punya pikiran-pikiran yang selalu memprovokasi. Tuhan tahu, dipertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi hidup harus dipimpin dengan Roh Kudus. Ini Bapak Ibu yang terutama ini. Hidup kalau dipimpin dengan Roh Kudus, ya artinya kedagingan kita masih ada, ngatur kita manusia. Tetapi bagaimana kita memaksa kehidupan kita untuk seturut dengan Roh Kudus. Itu tadi Bapak Ibu. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, harus memposisikan Roh Kudus dalam hidup kita, hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan Allah menuntut kita supaya kudus, sebab 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini sangat menguatkan kita juga menjadi penekanan bahwa 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita ini sudah dibilang memiliki Yesus dalam hidup kita, kudus. Jadi kita kudus. Jadi kalau kita kudus, segala sesuatu, karakter kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, pola pikir kita yang harus kudus, sama sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya mempunyai ibadah yang sejati, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Yang ketiga, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan. Roma 12 ayat yang pertama tadi, 3 yang saya uraikan, yang saya ulas Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, artinya adalah ibadah kita atau persembahan tubuh kita diterima dan menyukakan hati Tuhan. Amen. Bapak Ibu yang datang malam hari ini di tempat gereja Rumah Doa Elim, berkenan di mata Tuhan. Amen. Ya, diberkati dalam usahanya, diberkati dalam pelayanannya, diberkati dalam rumah tangganya, pekerjaannya. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang kita mau, motivasi kita benar di hadapan Tuhan, tulus datang kepada Tuhan, ya, bukan modifikasi. Modifikasi tadi yang saya maksud tadi, ada apanya. Aduh, kainan di kuning lu mesti oleh apa? Aduh, dapat apa itu? Sembako nggak? Dapat minum kau, sembako oleh berasa kilo. Ayo kok nang ini? Lagi cukup lu, tak oleh 1 kilo. Lagi itu kan oleh PKU bukan. Yang berkenan ini sesuatu yang bisa motivasi kita yang benar. Artinya tulus. Hati kita tulus kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan,
lakukan dengan cara yang benar. Saat kita menghormati kelayakan Dia hadir, omnipresent, hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saat kita menghormati, tadi WL juga luar biasa, saya juga nggak menyangka. Saya kira tadi bawa Power Rangers, ternyata Upin Ipin. Bukan, Pak Thomas ini. Ini Pak Thomas, luar biasa Pak. Saya sungguh terberkati oleh pelayanan. Ya, menyembah yang benar. Ya, kalau jadi WL yang benar. Ya, bukan yang benar. Ya, yang benar. Jadi kita masih di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, pembelajaran hidup kita. Saat kita kelak meninggalkan dunia ini, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Masuk surga itu ditanya sama malaikat. Benny, siap. Coba nyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Masuk. Lita, ya Tuhan, masuk. Nyanyi, ku mau cinta Yesus. Langsung nyanyi loh. Di malaikat disuruh ibadah cuma nyanyi menyembah Tuhan saja. Nggak ada yang lain. Di surga itu cuma suruh menyembah dan memuji Tuhan. Kalau nggak bisa memuji, nggak bisa nyanyi, ya bisa masuk surga. Itu adalah persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, mumpung kita di dunia ini, ya kalau kita WL, ya WL yang sungguh-sungguh. Singir sungguh-sungguh. Amin. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena di surga sana itu kita disuruh nyanyi, nggak suruh ngapa-ngapain, nggak suruh khotbah, nggak suruh main musik, nggak ada sana kalah semua. Ya kan, suruh menyembah, suruh memuji Tuhan saja. Makanya saya melatih istri saya untuk nyanyi. Sama Pak dulu Pak, istri saya juga sama Bu. Nyanyinya gitu, kunci D lari ke kunci G. Wah, sama. Mengalami namanya pembelajaran. Ya kan, hidup. Tanya ini teman saya di Om Sobu juga sama. Kita mengalami yang namanya di dunia ini pembelajaran. Karena kita mau belajar, ya kita pasti mau dididik, ya mau berubah. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin. Ya, berubahlah oleh pembaruan. Roma 12 ayat 2. Ya, ayat terakhir. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, silakan Pak. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya. tetapi berubahlah oleh kebaruan dirimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu, akhlakmu, pengertianmu pada Tuhan. Ya, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini dosa, oh ini tidak dosa. Ini benar, oh ini tidak benar. Ini dapat membedakan hidup kita. Dan itu yang menentukan kita ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan. Amin. Dapat membedakan, oh ini dosa. Sudah tahu dosa, tapi namanya natur manusia. Nah, bagaimana kita bisa memaksa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Ya, rubah pola pikir kita, akal budi kita. Ya, kalau kita itu langsung memikirkan hal-hal dunia, ya pasti. Bagaimana kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan? Amin. Itu ibadah yang berkenan itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita itu bisa menyukakan hati Tuhan di mata Tuhan seluruh kehidupan kita. Mengalami yang namanya pemeriksaan. Sepeda motor juga kalau udah mau keluar dari pabrik itu mengalami yang namanya pemeriksaan, dites. Dan kalau pegal akhir ya balik no. Kita juga sama. Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, beribadah masuk tempat ini mengalami namanya pemeriksaannya Tuhan. Diuji. Amin. Yang terpenting dalam kehidupan ibadah kita adalah selalu sungguh-sungguh membuat hati Bapa senang, bangga dan terpesona akan karakter hidup kita kepada Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 1, beribadah lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, berbaktilah kepada Tuhan dengan melakukan pengorbanan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sejati benar ialah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, murni, tulus apa adanya, ya, sungguh hidup menyukakan hati Tuhan dan yang berkenan di mata Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita yang bersih, yang utuh, tidak sisa-sisa.
maka seluruh aspek kehidupan kita akan selalu diberkati dan disertai Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berdoa.